Halo sahabat hati yang terkasih, terima kasih jumpa lagi di podcast saya Linda Wahyudi. Kali ini saya kedatangan sepasang suami istri yang menjadi teladan buat hidup saya. Walaupun mereka mungkin jauh lebih muda dari saya, tapi menjadi teladan buat saya karena kesulitan mereka dalam mengusahakan sesuatu. Halo Bambang dan Aan. Ya, Halo. terima kasih. Thank you ya udah mau datang ke podcast saya. Pertama yang ingin saya tanyakan begini, saya sungguh tertarik dengan kisah hidupnya Aan dan Bambang. Sangat tertarik. Soalnya saya tahu, saya kenal kalian dari anak-anak kecil dulu. Ya. Bagaimana kalian pindah ke Bali dan saya mulai, maaf kalau nggak salah itu mulai dari nol banget. Betul. Nah, bisa nggak di-sharingkan sedikit, maksudnya biar anak-anak muda tuh tahu bahwa dari mulai nol membentuk rumah tangga itu ya nggak usah takut gitu. Ngomong dulu ya. Jadi awalnya saya kenal sama Aan ini juga waktu saya kerja di Bili. Jadi pada waktu kerja di Bili, saya memang waktu itu punya pacar. Cuma pacar saya waktu itu juga dalam tanda kutip belum disetujui oleh orang tua, kan? Kemudian saya kerja di Bili itu, dia ada di Jakarta. Kemudian buka cabang, ceritanya buka cabang di rumahnya dia. Kemudian pada saat saya lihat fotonya, kemudian saya coba tertarik gitu ya. Kemudian saya mulai bergerilya. Saya baikin semua dia punya saudara-saudaranya, mama-mamanya, karena saya berharap, karena saya berharap kalau semuanya sudah oke, pasti kalau pada kerjanya pasti oke. Karena selisih umur saya kan sama Aan 12 tahun ya. Wow. Nah, 12 tahun. Ya puji Tuhan, Tuhan menunjukkan yang baik gitu ya. Saya bisa dapat dia, walaupun dia lebih muda dari 12 tahun, tapi dia bisa membuat saya kuat gitu ya. Kan saya dulu awalnya ke gerejanya enggak gitu ya. Tapi temperamentalnya luar biasa, cuma ya puji Tuhan dia bisa menjadi penopang saya. Iya, itu awal cerita ya. Pertama pertemuan. Setelah menikah kita tinggal di Timur. Pada saat merdeka kita istilahnya melarikan diri lah dari peperangan kalau dibilang waktu itu, karena mama kami lumayan banyak korban. Hamil Linda, hamil Adela. Kamu pindah ke Bali langsung? Belum. Jadi dari tim-tim ke Keva dulu darat, dari Keva terus kita ke Jakarta karena memang waktu itu rencana mau melahirkan di sana. Karena saya di Keva itu waduh stres tingkat tinggi. Bagaimana lihat orang lewat depan rumah pakai senjata? Waduh. Saya bilang, Bambang bilang ini perut setiap hari tegang-tegang, bisa-bisa belum waktunya Adela sudah nongol nanti. Jadi sudah kita ke Jakarta, langsung ke Jakarta melahirkan. Tapi di sana kita bingung, habis melahirkan mau tinggal di mana ya? Rumah semua habis semua, nggak bawa apa-apa sama sekali. Bambang hanya bawa baju 5 potong, nggak ada apa-apa di bawah. Jakarta bingung mau tinggal di mana. Orang tua mama mau tinggal di Solo. Ini tapi ya kita kayaknya belum gerget mau di mana. Saya cuma iseng bilang, kalau di Bali mau nggak? Apa dia bilang? Boleh juga ya. Tapi bingung pindah ke sini itu nanti mau tinggal di mana? Nggak punya saudara di Bali? Nggak ada. Jadi pindah ke sini itu si Linda hanya bermodalkan nekat sebenarnya. Pindah ke sini itu hanya nekat. Sudah habis melahirkan Adela 40 hari langsung pindah ke sini. Untungnya waktu di Timur ada kenal teman baik, dia memperbolehkan kita tinggal di rumahnya di Mambojor. Sempat kita sewa ya di situ 5 tahun. Nah, tinggal di situ. Tapi pindah ke sini bingung. Mama juga bingung mau kerja apa, mau mulai dari mana, nggak kenal siapa-siapa. Itu yang saya bilang, kita percaya tinggal di mana saja Tuhan kasih pilihan. Itu hidup dengan iman yang seperti itu. Mulai dari nol, kerja sana, kerja sini, keluar masuk, kenal-kenal orang. Ya itu kerjaan tiap hari selama setahun mungkin ya. Saya yang berinding loh, dari sini sampai kepala dengan begitu. Sampai uang itu aduh minim sekali. Tapi kita berdua tidak pernah mau memberitakan orang tua atau saudara, nggak ada yang tahu.
Kalau kita pindah ke situ, nggak ada apa-apa. Anak masih kecil, aduh cuma berdoa, aduh kalau anak sakit bagaimana ya nanti ke dokter ya. Uang, tapi puji Tuhan, Tuhan tuh baik sekali. Anak-anak tuh sehat selalu. Nggak ada kita itu ya direcokin sampai sekarang baru mikir, waduh dulu itu kok bisa begitu. Iya, kok berani ya ke Bali. Coba. Belum ada kerjaan, Aduh, punya anak bayi. Ya itu pertolongan Tuhan kan bisa melalui siapa saja. Itu melalui dokter Bowo itu. Itu menunjukkan iman kalian kuat loh. Yang kuat ya. Cuma mengandalkan Allah itu. kuat dan nekat sebenarnya. Kalau saya orangnya gini sih, saya nggak pernah mau terlalu mikir yang susah-susah ke depan. Yang penting hari ini, ya mungkin besok lusa masih lihat ada bayi-bayi, ya sudahlah, disyukurin di jalan. Jadi dulu malah ada teman selalu bilang ya, kita nggak pernah lihat tuh kamu berdua susah, katanya. Kalau ketemu selalu enjoy, selalu happy, selalu baik. Ya habis, kalau mau nunjukin susah mau ngapain juga. Yang penting yang happy saja. Nah, kemudian mulai merintis usaha apa? Habis itu di Bali. Ya, kebetulan saya di perusahaan lama itu masih tetap saya dipertahankan. Oh, gitu. Ya, pertahankan. Kemudian di sini di Bali ini saya bisa kasih satu ruangan di satu kantor juga di Sesetan gitu ya. Kemudian masih ada pekerjaan-pekerjaan yang dari pusat itu yang harus saya lobby gitu kan. Nah, kemudian mulai berjalan seperti itu sambil terus berdoa. Makanya saya bilang tadi, saya dengan berdoa itu awalnya saya tidak pernah berdoa. Makanya pada saat kejatuhan itulah kadang-kadang kita juga disentil, diingatkan juga bahwa kita tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Kemudian saya berdoa, Tuhan naikkan. Tuhan pelihara, kemudian Tuhan naikkan saya. Cuma itulah kesombongan pribadi ada lagi, bahwa saya bisa naik itu karena saya hebat, karena kemampuan saya, karena semua bla 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 bla. Tuhan sentil lagi. Tuhan sentil lagi saya dibohongin dalam tanda kutip lah ya, dibohongin semuanya hampir habis, malah minus ya. Kemudian dia bilang lagi, dia bilang nggak bisa, kita tuh harus mengandalkan Tuhan ya, posisi seperti gitu. Awalnya saya masih bersikeras gitu ya, tetapi lama-lama saya bilang tadi, saya nyerah ya, saya bilang ya sudah Tuhan mau bagaimana sudah. Nah kemudian setelah seperti itu dengan kadang-kadang melihat kalau kita tidak punya itu memang luar biasa ya, bagaimana anak pergi ke mall saja, mau masuk toko saja, dia melihat saya itu dia hanya bilang, Pak, Stella Adila itu hanya lihat saja nggak beli. Saya hanya di belakang miris, hanya menangis saja gitu kan. Tapi di dalam satu kesempatan saya bilang, suatu saat Tuhan izinkan saya punya, yang pertama sekali adalah saya akan ajak anak-anak ini pergi ke toko dan silakan dia beli gitu ya. Ya, kekuatan doa itu memang saya bilang luar biasa. Saya udah mau menangis nih. Saya ngantar si adik Stella waktu itu sekolah. Adiknya belum sekolah, TK itu. Mobil itu kayak toko berjalan. Saya juga usaha memang waktu itu. Jualan apa? Baju, sandal, sepatu. Jadi bawa di mobil, jadi ngantar anak masuk, ibu-ibu langsung lihat tuh dagangan-dagangan. Begitu waktu itu. Habis pikirnya ya kita nggak mulai mau bagaimana, kita memang nggak mau nyusahin orang tua, nggak mau apa, karena waktu itu uang juga kita waktu melarikan diri itu kita nggak tahu, jadi uang tuh beli lagi rumah apa nggak tahu, nggak lama habis semua gitu. Jadi uang juga ya terbatas juga. Dalam keadaan seperti itu, apakah keluarga kalian guncang? Maksudnya pertengkaran? Enggak, hampir enggak pernah. Makanya saya bilang kadang-kadang itu kalau dipikir Tuhan juga ya, saya nggak pernah itu menyalahkan Tuhan, nggak pernah menyalahkan keadaan, nggak pernah menyalahkan dia. Jalanin aja, enjoy, ya tetap sayang ya sama anak, ya baik, ya bersyukur. Dan saya bersyukur Cilinda kita kemarin anniversary Januari kemarin, perak. Wow, selamat ya. Perak, tapi itu yang saya bilang bahwa kita berdua
selalu membawa Tuhan ke dalam keluarga. Jadi apapun itu, mau dalam titik yang terbawah atau sedang atau atas, ya kita berdua harus tetap saling mengasihi. Kalau mau dikembalikan lagi ya Cilinda kehidupan kita di Timur Timur, mungkin kalau ada teman yang tahu lah kita. Apa yang kita lakukan? Hidup terlalu nyaman, mau apa saja bisa. Setiap liburan pasti keluar, sangat nyaman. Tetapi ya Tuhan punya rencana lain dengan membawa kita ke sini. Kalau enggak, saya nggak bisa ngomong. Kalau enggak pasti bapak satu ini pasti jauh dari itu. Karena buat dia semua ada, mau ngapain dekat-dekat Tuhan. Mendingan santai-santai aja hidup ini. Saya merinding Pak. Saya ngobrol sama kalian, saya merasa bahwa benar ya, Tuhan menciptakan perempuan itu untuk menjadi penolong yang sepadan. Imannya dia sudah menopang kehidupan keluarga gitu ya. Betul. Iya. Setelah itu saya mengenal kalian, jujur mulai dekat ketika kalian terpilih jadi ketua lingkungan. Saya melihat ini orang muda, ya waktu itu kan masih sangat muda kalian jadi ketua lingkungan ya. Dengan kerja yang gila banget, artinya gila itu apa? Kalian bisa merangkul semua potensi di lingkungan itu, sehingga lingkungan itu hidup. Dan kalau nggak salah ingat, malah beberapa kali dapat penghargaan dari paroki sebagai lingkungan yang terbaik gitu. Dan saya jujur, saya mengagumi kalian, walaupun dari jauh saya bilang gila ini orang yang dua orang ini kok selalu support satu dengan yang lain. Saya nggak pernah lihat Bambang bekerja tanpa Aan gitu loh dalam hal itu gitu. Gimana kalian masih muda bisa jadi ketua lingkungan? Karena jujur saya setua ini Pak, setua ini nih. Ketika saya dicalonkan jadi ketua lingkungan, saya bilang saya tidak mau, saya tidak sanggup, saya tidak mungkin bisa. Karena saya tahu ketua lingkungan ngurusin dari A sampai Z, Pusing. memberikan hidup itu. Dan saya bilang saya belum, karena jujur fokus saya masih bekerja, saya masih menghidupi keluarga saya juga gitu. Gimana silakan? Jadi awalnya itu sebenarnya ceritanya itu luar biasa memang. Tuhan mau tangkap ya. Saya aktif lebih dahulu di lingkungan. Dari zamannya ketua sebelumnya Bambang ya sudah. Saya sudah ketua KBG, di KUR semua. Bambang enggak. Jadi ya Hanya mengantar. pasif lah. Ya, Jadi pokoknya kalau dia ada- fokus di kerja gitu. Oke. Kalau doa lingkungan apa ya diantar, latihan kur ya diantar sepulang. Tapi kebanyakan saya sendiri sih. Kalau saya prinsipnya tidak pernah mau memaksakan sesuatu pada orang lain. Kalau memang mau ya harus sendiri supaya sungguh-sungguh. Ngapain maksa jalan cuma setengah-setengah, ngabisin waktu percuma. Jadi saya sudah aktif pada saat pemilihan ketua lingkungan. Saya cuma dengar sepintas aja namanya itu masuk. Tapi saya juga bilang, ini dari mana pencalonan nama ini kok orangnya nggak pernah aktif, nggak pernah lingkungan juga banyak yang nggak tahu dia. Kenapa namanya itu? Sedangkan calon yang lain itu cukup terkenal gitu. Jadi saya juga cuma dalam hati, ya sudahlah kalau mereka mau mencalon ya coba-coba aja. Kok toh pasti juga nggak terpilih, nggak ada yang tahu kok. Tapi pas pemilihan itu doa penutupan Rosario, Bambang datang. Pilih. Loh, saya di belakang tuh sampai gemetar, lihat namanya itu makin tinggi dan akhirnya terpilih menjadi ketua lingkungan. Saya cuma bilang gini, padahal Bapak nggak ngomong ya, saya yang bilang gini, coba tanya dulu orangnya mau nggak jadi ketua lingkungan. Suruh dia ngomong, maju dia bilang ini. Ya coba belajar. Waduh, dia bilang apa Bapak nggak salah ini nggak gampang loh, atur liturgi, atur ini, aduh ini sungguh-sungguh. Tapi ternyata memang Tuhan mau dia gitu loh, maju di situ. Terus lanjut deh. Kenapa saya mau? Karena saya melihat pada saat dia jadi ketua KBG, memang sulit ngurusin begitu banyak orang gitu ya. Iya. Tapi saya melihat ada suatu kegembiraan di situ jika bisa menolong seseorang, gitu ya.
siapapun itu. Gitu kan. Kronologi itu keluar masuk gang itu dulu sampai di Sanur sana itu. Jadi saya melihat yang kondisi seperti itu ya saya boleh. Dan awalnya saya memang ragu karena saya tidak seperti tadi si An bilang saya nggak bisa apa-apa gitu ya. Jadi pada saat saya terpilih ya saya hanya bilang saya mau, tapi saya minta dengan kerendahan hati untuk semua teman-teman yang senior ini bisa membantu saya. Dan mereka bilang oke, gitu ya. Dan itu menjadi kekuatan bagi saya. Nah, saya melihat bahwa ini pelayanan, bukan memimpin seperti pimpinan sama anak buah yang bisa seenaknya untuk ngomong seenaknya perintah, gitu kan. Ini namanya pelayanan. Nah, pelayanan itu bagaimana memberikan contoh dulu, baru orang-orang bisa mengikuti dalam tanda kutip, gitu kan. Jadi ya saya coba seperti itu. Kebetulan saya dikelilingin oleh teman-teman yang baik, yang mau mendukung saya, yang mau support saya, sehingga ya saya ada salah apa mereka kasih ingat. Nah di sini ya saya melihat bahwa kerendahan hati itu penting, bukan penting lagi tapi sangat penting. Ya, bagaimana punya kerendahan hati untuk bisa menerima yang masukan, menerima kritikan yang membangun tentunya. Kemudian bekerja. Jadi bukan sebagai orang yang memerintah, tapi sebagai orang yang bekerja, gitu kan? Ya puji Tuhan, saya mencoba bersama teman-teman untuk merangkul siapapun juga tanpa memilih bilang ini keriting kah, ini lurus, ini Cina, ini siapa, ada gitu. Di mata saya atau di mata Tuhan yang saya tahu semuanya sama. Kalau nggak salah 2 periode Dua, ya Pak? puji Tuhan 2 periode. Bagaimana Pak ngatur waktu? Karena waktu itu kan Pak Bambang benar-benar bekerja untuk keluarga kan, untuk anak-anak lagi tumbuh itu lagi banyak-banyaknya duit kan yang mesti dibutuhkan. Dan bagaimana ngatur? Karena saya tahu lingkungan tuh gila kegiatannya gitu loh. Dari soal orang melahirkan, orang mati, orang sakit segala macam, semua hal kan Pak. Bagaimana cara ngatur waktunya Pak? Saya nggak kepikiran seperti itu, Linda, jujur. Tapi saya bilang, saya jalankan yang saya punya bagian. Selanjutnya biar Tuhan yang menggenapinya semua. Makanya saya melihat, kok teman-teman banyak yang membantu, gitu ya. Ada kesulitan atau apa? Ayo sama-sama. Perlu dana misalkan di lingkungan dan lain-lain. Semua orang rela untuk mengasihi. Nah, itu yang saya bilang tadi. Di saat kita mau memulai dengan baik, kemudian Tuhan mengirimkan orang untuk menyelesaikannya, dan kita membuat iman kita bisa bertumbuh. Maaf ya Pak, kalau saya lihat ketua lingkungan itu kan tidak hanya ngurusin anggota-anggotanya, tapi juga menghadapi tuntutan dari paroki. Maaf, misalnya tugas itu di rapat, apalagi nanti kalau pasca Natal itu rapatnya udah hampir tiap pekan itu rapat. Lah itu Ngatur waktunya pekerjaan. gimana Pak? Ya tadi saya bilang selain teman-teman yang membantu, keluarga penting. Ya, saya bersyukur si An juga bisa mengerti saya. Sehingga kadang-kadang apa yang kaitannya, ya, walaupun di dalam lingkungan itu kan kaitannya ada yang untuk laki-laki, ada yang untuk perempuan. Acara-acara yang berkaitan dengan masak-memasak dan lain-lainnya, ya biasanya dia membantu bersama teman-teman. Anak-anak ada protes nggak? Anak-anak enggak? Waktunya Bapak? Tidak ada. Cuma saya selalu sama si Aan setiap hari, secapek apapun saya pasti meluangkan waktu untuk mereka itu. Bisa katakanlah kita jalan, entah itu naik mobil atau gimana itu, sampai cerita walaupun bisa mengantuk, tapi saya cerita bagaimana sekolahnya ini pulang tidur, ya. Tetapi kita sama-sama harus bersama terus gitu. Misalnya Bapak harus rapat di paroki, kan saya dulu Dewan Paroki juga ya Pak. Jadi kan rapat itu bisa sampai jam 11 malam, sampai saya udah terkantuk-kantuk begini. Itu anak-anak nggak protes? Saya jawab dulu, Cilinda. Jadi anak-anak itu memang mungkin nanti bisa sharing lagi. Jadi memang dari mereka kecil itu sudah biasa melihat saya pelayanan. Jadi kalau cerita pelayanan Itu yang penting. Pelayanan itu Adela itu jadi waktu pindah ke sini pertama kali Cilinda itu tahun 2000. Yang pertama saya cari itu komunitas mana yang saya bisa pelayan.
tahun 2000. Dan saya nggak kenal siapa, nggak tahu siapa. Satu waktu saya ke tempat Cimarieta, di situ pertama kali KCK doa, baru bergabung. Langsung mereka bilang, gabung sini saja. Saya lihat begini, ya coba nih. Karena ibu pembimbing rohani saya di Jakarta waktu masih gadis, dia selalu bilang, ingat kamu tinggal di mana, harus cari komunitas. Di situ iman kamu bisa bertumbuh. Kalau kamu hidup sendiri, kamu gak akan bisa bertahan. Jadi cari komunitas. Saya cari itu. Jadi anak-anak itu sudah tahu kalau mama pergi, mama kemana? Pelayanan iya. Mama kemana? KCK, doa KCK iya. Jadi sudah tahu. Jadi Adela itu saya pelayanan Cilinda masih persis kayak saya zaman Adela dulu. Masih netek juga. Jadi pelayanan itu bawa. Pelayanan tuh bawa. Nah kalau Bambang itu orangnya nggak pernah melarang saya pergi. Walaupun anak masih bayi. Karena dia tahu apa yang saya buat itu kan baik. Dan anak-anak pasti udah beres. Sudah itu baru saya tinggal atau saya bawa gitu. Jadi nggak pernah satu kali pun dia melarang. Dia boleh pergi. Jangan ini. Pokoknya untuk Tuhan buat dia silahkan. Jadi mungkin itu dasarnya Dasar sampai anak-anak. sekarang. Makanya Cilinda tanya anak-anak nggak pernah satu kali pun mereka tidak pernah. Jadi kalau lihat Pak Bambang harus rapat di paroki, mereka udah juga biasa. Paling mereka tanya mau apa kemana? Rapat di gereja. Oh lama ya? Nggak tahu sih. Paling gitu doang. terima kasih, ini membuka inspirasi Ya, saya juga ya. bahwa Anak itu harus dari kecil sih, dasarnya dikasih Iya. tahu bahwa ada waktunya buat kalian dan ada waktunya buat pelayanan untuk orang lain. Nah, itu tadi sebelumnya saya singgung, kamu udah nyinggung. Maksud saya kan kalian aktif tidak hanya di lingkungan, tetapi juga di komunitas. Ya kalau nggak salah kan Aan di KTK, Iya, di iya. PD juga kan, ME. Nah, Kalau mau ikut semua, waduh bisa nggak pegang nanti. Jadi ya kira-kira mana saja yang kita bisa soalnya dulu-dulu jujur kan saya cuma lihat kalian dari jauh, jadi saya bilang ini gila ya, pimpinan yang hebat. Jadi misalnya ada ME mau milih apa, saya bilang pilih Aan dan Bambang, pokoknya udah pasti jadi, di tangan mereka pasti jadi gitu. PD apa pilih Aan sama Bambang pasti jadi, saya bilang begitu. Terus saya mikir juga, duh kasihan mereka ya, masa saya terus ngompor-ngomporin di belakang pilih Aan dan Bambang gitu. Gimana bagi waktunya antara komunitas dan lingkungan? Soalnya kan maaf, sebagian orang itu kan kalau sudah aktif di komunitas mereka nggak mau nyemplung di lingkungan, ya biasanya begitu. Gimana caranya kalian? Ya kalau saya sih harus bisa bagi waktu. Tapi juga jangan kita itu istilahnya mau semua ya, pasti akan repot. Tapi buat saya basic pasti ada komunitas dan lingkungan itu wajib. Jadi paling enggak dua itulah paling enggak. Nah sekarang tambah lagi PD, ketua PD. Jadi ketua PD, iya. Cuma di lingkungan sekarang kan sudah tidak ada jabatan. Iya. Tapi tetap semua kegiatan lingkungan apa kita ikut. Walaupun tidak pegang jabatan, tapi masih aktif. Itu yang saya kagumi dari kalian. Jadi masih aktif di lingkungan. Masih mau doa-doa lah, iya, pur lah, iya, ya, masih lah, masih. Walaupun nggak ada jabatan. Ya cuman kan anak-anak nggak di sini kan, cuman barusan aja Natal terus ada pandemi begini mereka sini. Selama ini kan sudah berapa tahun ya? Stella sudah 6 tahunan ya. Jakarta, Adela sudah mau 3 tahun. Nah, 2 tahun lebih. itu yang mau saya tanyakan juga. Gimana kalian menurunkan iman kalian pada anak-anak? Ya. Jadi kembali lagi masa kecil. Makanya saya selalu bilang apa yang ditanamkan itu harus dari dasar, sedasar-dasarnya. Jadi contoh yang paling kecil, jadi anak-anak itu dari kecil saya selalu bawa ke gereja. Dari masih bayi malah. Saya nggak pernah ke gereja nggak bawa mereka. Ya Bambang selalu ingat, selalu bawa. Jadi mereka kecil, kayak besar sedikit itu kalau ke gereja itu anteng. Karena saya selalu bilang, kalau ngomong kan pasti ngerti mereka. Ini kita mau berdoa, ada waktu hanya untuk Tuhan. Di dalam gereja tidak ada makan, tidak ada minum. Paling namanya anak ngantuk toh. Ya sudah ngantuk kan nggak bisa tahan, paling tidur. Tapi mau pipis, mau apa, langsung di luar. Di dalam gereja nggak ada keluar masuk.
Itu contoh dasar bagaimana bahwa kalau kita berdoa atau apa harus fokus, harus sungguh-sungguh, nggak boleh. Makanya saya kadang-kadang gergetan lihat anak-anak di dalam gereja makan, nyampah, waduh. Orang tua mesti dari kecil itu ngajarin yang baik kepada mereka. Jadi kita berlutut, kecil-kecil itu ikut berlutut, berdiri ikut berdiri. Jadi saya nggak pernah membuat anak-anak cengeng dalam hal beriman kepada Tuhan. Nah itu akhirnya terbawa sampai sekarang juga paling enggak mereka mengumpul sekarang malam-malam kita berdoa dan kita sharing firman Tuhan. Oh, iya. Sharing firman Tuhan. Di situ mereka bisa ngomong apa mereka mau. Kadang-kadang nanya apa yang mereka nggak tahu, ya sebisa kita doa jawab. Tapi kita doa bergilir. Malam ini Adela, besok Stella, papanya, saya. Gitu. Nah sharing firman Tuhan kita baca Injil yang hari itu. Di situ kita bahas. Apa artinya anak-anak buat kalian? Semuanya itu. Karena anak itu membuat saya masih mau hidup lebih lama. Ya, anak-anak membuat saya lebih bersemangat. Kemudian anak-anak juga menjadi perkat saya keluarga, gitu ya. Mereka itu lucu kalau papanya itu maunya tiap hari peluk mereka. Di sini udah gede-gede gitu sih Linda. Papa peluk mama aja dulu. Dia suka bercanda gitu. Udah papa peluk kita cukup, sekarang peluk mama lagi. Contoh kecil gitu. Saya sampai pernah saya bilangin, nanti kalau kamu kawin, ya, saya bilang kalau kamu kawin nanti papa mau bikin suatu perjanjian, pernyataan daripada suamimu, bahwa kapan papa mau peluk, boleh. Sebegitunya, coba mau bikin perjanjian, kapan papa mau peluk harus boleh loh ya. Ya, karena saya melihat begini, Mereka. kalau anak-anak perempuan itu kan lebih rentan, ya. Jadi saya mau mencoba untuk hadir sebagai bahwa dia merasa nyaman, gitu ya, merasa nyaman di dalam itu, sehingga yang saya lihat dengan kondisi saya lakukan seperti begitu, anak-anak itu saya tidak melihat mereka sebagai anak, tapi sebagai teman, sebagai pokoknya yang bisa kita bicarakan apa saja, sehingga mereka bicara apa saja terbuka. Saya bilang daripada mereka tahunya dari medsos atau dari yang mana film apa semua, lebih baik saya kasih tahu, lebih pas kalau gitu. Nah, saya sedikit sharing pengalaman. Kalau Kuet kan tidak seberapa dekat sama anak karena dia kerja pulang pagi di proyek dulu dan sebagainya, tidak seberapa dekat. Tapi ketika Gaby menikah, itu membuat semua yang hadirin di misa nangis semua. Karena kan mimpi saya itu kan, jadi bukan untuk show, mimpi saya itu Gaby digandeng sama papinya ke altar, itu mimpi saya. Dan ketika dikatakan di paroki kita nggak boleh cara begitu, saya bilang saya menikahkan anak di Jawa. Karena bukan show, bukan, itu mimpi saya dari kecil. Iya. Jadi ketika Kuet gandeng Gaby ke altar dan dia nyerahkan sama yang laki, dia ngomong dan diulang-ulang terus, kan dia orang yang nggak bisa ngomong, diulang-ulang terus. Dia bilang ini anak perempuan saya satu-satunya, saya sangat mencintai dia, jangan sakitin dia, cintai dia. Kalau kamu sampai nggak suka lagi dengan anak saya, kembalikan ke saya baik-baik. Saya akan selalu diterima dia kapanpun dia, sampai dia tua pun dia anak saya. Seperti itu. Dan membuat saya menangis dan semua besar yang ikut misa nangis semua. Karena dia jarang ngomong. Iya. Dan ngomongnya diulang-ulang, tolong ini anak saya satu-satunya, anak perempuan saya satu-satunya. Bahagiakan dia gitu. Itu. Tapi saya percaya masing-masing laki-laki itu kan punya caranya sendiri-sendiri. Kalau saya melihat, saya kenal Kuet kan sudah lama juga. Dia memang orang yang tidak banyak bicara, tapi dia tetap memperhatikan. Jadi mungkin dengan tugas dan lain-lainnya dia itu
tidak terlalu dekat. Bukan dia tidak mau, dia mau, tetapi mungkin saat itu belum bisa seperti saya dulu, gitu kan? Tapi pada saat saya bisa dan saya melihat situasi seperti itu, seperti Cilida bilang tadi, bagaimana dia menyerahkan Gaby dan lain-lainnya, saya pikir itulah curahan hati seorang yang ayah dalam dari yang paling dalam. Ya, dia tidak terlalu banyak ngobrol, bicara, ngobrol nyanyi, tapi di saat yang memang bagi semua orang ini adalah sakral ini, dia bisa mengucapkan seperti itu menguatkan Gaby dan juga suaminya. Ya, bagaimana artinya dia mempunyai tanggung jawab untuk menjaga sampai mati, gitu ya. Saya pikir ada waktunya lah. Sekarang saya lihat juga kan Cilida sudah satu rumah lagi, gitu kan, itu sudah luar biasa. Ya, sudah pensiun, Oh, sudah selesai dari tugas. Jadi mau nggak mau jadi berdua lagi. Kalau dulu dia masih tugas-tugas di luar kota, sekarang udah di rumah gitu ya. Oke, dan yang terakhir yaitu apa artinya Tuhan bagi kalian? Awalnya sebelum saya bertobat, saya tidak pernah berpikir seperti itu. Ya, di dalam perjalanan, baru saya menyadari bahwa kalau Tuhan tidak bekerja kepada saya, maka saya adalah bukan siapa-siapa. Ya, dengan pengalaman saya dan lain itu tidak siapa-siapa. Kedua, saya bilang bahwa saya secara pribadi tidak boleh merasa bahwa saya berkuasa. Ya, karena ternyata tanpa campur tangan Tuhan, maka kehebatan kamu atau kehebatan saya atau kehebatan siapapun juga tidak ada apa-apanya. Yang ketiga, saya bilang tadi pun juga bahwa dengan saya bekerja di tim, bagaimana situasi yang baik menjadi jelek itu hanya sebatas balik telapak tangan. Ya. Sekejap. Kalau memang bisa mau ya sudah balik telapak tangan. Saya keluar dari tim saat itu, kemudian saya di sini sama-sama Ibu Kustati ikut pendalaman iman. Pendalaman kitab suci. Di saat itu satu pembicara bilang, coba buka paling tengah itu ada ayat baca, gitu kan. Baca, jangan percaya kepada siapa, tapi percaya kepada saja, gitu kan. Baru saya bilang, oh iya, saya terlalu percaya sama si A, si B, si C, si D, ternyata no. Semua dari paling atas semua kan katanya nggak masalah, aman semuanya, padahal kita yang kena. Jadi ya sudah, jadi saya bilang tadi, Tuhan adalah segala-galanya. Memang sebagai manusia kadang-kadang kita mengeluh, di saat kita terjatuh itu kita pasti bilang, Tuhan di mana engkau, bla 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 gitu kan. Tapi sebenarnya setelah saya pikir-pikir, kemudian kalau sharing sama dia, Tuhan tuh gak jauh-jauh, Tuhan tuh ada di kita. Coba dia Bambang, kamu masih kuat tidak, gitu kan? Ya, kalau kamu masih kuat ya biarin, tak biarin. Bukan berarti Tuhan tidak sayang sama saya. Setelah saya pelajari, bukan Tuhan tidak sayang, tapi Tuhan mau saya naik kelas. Tuhan mau saya lebih berotot, gitu ya, lebih berotot. Jadi ya, saya lihat tuh ya, kenapa saya mengakui bahwa Tuhan itu memperhatikan saya. Di saat saya kadang-kadang saya bilang, waduh kan, bagaimana nih uang bisa sedikit sekali, besok ada saja rezeki, entah itu dari A, dari B, dari C, dari apa. Jadi saya percaya sekali bahwa waktunya Tuhan bukan waktunya kita, ya, dan Tuhan pasti tahu kapan saya perlu. Itu Tuhan bagi saya. Ya, kalau saya mungkin agak sedikit simpel bahwa Tuhan tuh pemelihara hidup saya. Jadi dalam segala hal, pokoknya Tuhan itu tahu spesifik diri saya itu seperti apa, dia tahu, dan saya tahu mau yang seperti Bambang juga singgung bahwa ada hal yang kadang-kadang suatu terjadi atau apapun juga, ya saya percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi saya. Baik, kadang-kadang ada hal yang tidak baik, tapi saya percaya dia pemelihara hidup saya dan dia tahu semua itu. Dan itu nyata dalam hidup. hidup. Sangat nyata. Sangat nyata di dalam hidup. Jadi membuat apa Cilida? Membuat hidup itu lebih
Kalau orang bilang mengalir berarti ya nggak mau bikin apa, ikut arus, bukan. Tapi membuat hidup itu lebih tidak ada beban. Mau jalanin hari ini apapun itu, Tuhan turun campur tangan untuk mendatangkan kebaikan. Sudah, saya bilang anak-anak di kerja sama saya, hari ini kita kerja dapat berapa, ya sudah itu Tuhan izinkan seperti itu. Besok kadang-kadang kecil lagi, ya tidak apa-apa. Besok meningkat, puji Tuhan. Jadi semuanya itu ya seperti itu, usaha semua Tuhan rancang. Sudah. Oke, saya jadi ingat nih. Sebetulnya ini yang terakhir, tapi kan kebetulan langsung ingat. Gimana menghadapi masa pandemi ini? Dalam usaha kalian, apakah kalian masih melihat penyertaan Allah di sini? Masih. Sampai sekarang kita berdua itu ya sehat begini aja udah puji Tuhan sih, Linda. Istilahnya kita ya masih ada aktivitas juga, tapi ya pemeliharaan Tuhan juga masih sempurna. Ya kita nggak mau mengeluh karena satu dunia mengalami hal itu. Pasti ada dampaknya pada Pasti. pekerjaan kalian. Itu tadi saya bilang kan, sekian bulan nggak ada pemasukan dari usaha itu semua. Tapi ya seperti Bang bilang tadi, tahu-tahu memang ada tuh. Jadi Pokoknya untuk jalannya hari ke hari. saya selalu bilang sama Bang gini, Tuhan tuh kadang-kadang lucu-lucu aja. Kita tuh kadang-kadang di luar ekspektasi, di luar apa. Hei, kok ini lucu-lucu ya Tuhan itu. Itu Cilina. Jadi seperti bercanda ya, Tuhan kan memang mau kita apa adanya toh. Bukannya aduh harus apa-apa, enggak. Ya kadang-kadang kita suka lucu-lucuan gitu dengan apa yang Tuhan atur semua dalam hidup kita. Jadi pandemi ini Dampak pasti ada, cuma dampak untuk kita sesali rasanya enggak. Ya kita jalankan saja dan kita tetap berdoa bahwa pandemi ini bisa selesai supaya kita bisa eksis lagi, maksudnya bisa melakukan sesuatu yang baik. Sehat saja sudah bagus. Saya kadang-kadang lihat setiap hari itu kalau lewat di warung itu 10-15 kali ambulan. Saya bilang aduh, ini, saya bilang ayo kita sehat. Ya, kalau sudah dengar ambulan itu sudah trauma gitu ya, melihat gini-gini. Tapi saya bilang tadi, tidak usah kita sesali. Saya dapat kadang-kadang jalan keliling, aduh kok sepi sekali ya gitu ya. Saya bilang, puji Tuhan walaupun 1-2 orang masih bisa Tuhan datangkan orang untuk ya. dan anak-anak udah selesai kuliahnya. Sudah. Berarti maksudnya biaya yang harus besar ini. Sama sekali tidak lagi sekarang. Itu yang saya bilang Tuhan tuh baik. Ya itu yang saya bilang Tuhan tuh baik di saat seperti ini ya. Anak-anak sudah mandiri. Kan saya dengar tadi di saat pandemi ini kalian tidak memulangkan pegawai sama sekali. Ada, bukan memulangkan, jadi mereka yang ada 12 1-2 orang aja. dulu ya, kemudian ada beberapa orang itu yang ada kawin gitu, kemudian pulang ke sananya. Tapi at least kita tidak PHK mereka. Jadi kalian membiayai mereka. Iya. Semua tinggal dalam, makan dalam. Ya saya cuma berpikir begini, kan ada yang sudah menikah. Ya tentu mereka harus kasih istri anak makan kan. Yang ada satu kan tinggal di luar kos, jadi harus bayar kos. Yang tinggal di dalam harus ada yang biayain adik-adik sekolah. Ada yang mesti kasih mama bapaknya sudah tua. Ya nggak mungkin lah kita putus pemasukan orang kan. Ya sekarang mau pulangkan mereka juga kasihan juga. Jadi ya saya bilang Bambang, ya ini namanya kita kerja sosial ya. Nolongin dulu orang yang di dalam kita. Gak usah lah kita muluk-muluk keluar-keluar dulu. Ini loh yang ada di depan mata ini loh. Lu perhatikan dulu nih. Jadi 6 bulan, hampir 7 bulan. Mereka ya gak ngapa-ngapain. Kita bertahan aja sudah. Ya itu ya saya bilang hidup dari belas kasih Tuhan. Sudah. Itu aja. Jadi gak bisa apa. Ya buktinya sampai sekarang ya Tuhan pelihara sih. Karena iman ya. Ya. Aduh kalau tidak dengan iman waduh repot. Kalau ada iman kan berarti kita selalu berharapan tuh ke arah yang baik. Kalau nggak ada iman itu rasanya mati deh, semangat pengharapan nggak ada lagi, itu yang repot. Kalau saya sih ya. Saya selalu bilang Bambang, aduh
besok pasti lebih baik lagi. Besok, aduh pasti ada semangat baru. Besok, aduh ada rezeki baru. Besok, aduh ada. Itu sih kayak Cina kan tahu sendiri kalau motivasi orang gitu toh. Harus diri itu harus dibangkitkan semangat. Bahwa besok tuh lebih baik. Besok tuh pasti lebih baik, pasti lebih baik. Itu sih. Thank you Pak Bambang, Aan Terima kasih. untuk sharingnya, Sama-sama, bahwa Cina. saya juga belajar banyak dari kalian bahwa bagaimana beriman itu. Jadi kita saling menguatkan. Saya juga melihat bagaimana kalian bertahan. Kalau nggak salah pernah tutup ya warungnya Iya. selama pandemi ya. 9 Hampir. bulan. Oh lama tuh. Dan luar biasa tetap bertahan dengan Saya juga terima kasih. Oke. Cinta juga bagian daripada kita punya apa? Yang kita selalu banggakan juga ya. Jadi, Selalu punya inspirasi. iya, punya inspirasi. Cinta juga punya apa? Keinginan semangat yang kuat. Itu juga buat gitu kita ya. juga motivasi Ternyata juga. itu luar biasa itu bagi kita ya. Kreatif. Ah. Nah. thank you so much. Jadi saya tetap menginspirasikan kalian dalam hidup. Jadi artinya tetap melihat kerukunan kalian, melihat bagaimana kalian membagi kebahagiaan kepada orang lain. Berusaha sih Dinda. Jadi kalau hubungan suami istri kan orang bilang, sudah lama tuh seperti itu. Enggak. Kalau kita dua tuh kayak yang masih pakai panggil sayang. Lucu kalau orang dengar ya udah, wow sudah ini. Kan buat kita dua enggak. Jadi setiap hari ada sesuatu yang baru. My darling gitu. Ya lucu kadang-kadang. Kita punya handphone tuh tulisannya my darling. Jadi kalau sudah tahu ini masih apa lagi. Anak-anak suka bilang kalau telepon dari bunyi, siapa Del? My darling mah. Makanya kalian kan saya jadikan saksi kawin toh, karena saya melihat relasi kalian sangat harmonis gitu. Jadi saya melihat dalam hidup saya yang pernah saya lihat langsung dengan mata saya itu 3 orang, maksudnya 3 pasang yang saya melihat nyata kemesraan mereka gitu loh, bukan di dunia sosial yang dipamerkan itu tidak, tapi dalam keseharian itu saya melihat bagaimana kalian tidak ada kepura-puraan memang. Ya itu yang kita mau. Hidup ini kan berdua. Yang ngapain sih orang yang istilahnya kita bukan lagi 2 malaikat 1 kan saya bilang Cina panggil kalau ngomong berdua ya bukan lagi 2 malaikat 1 gitu ya. Jadi apa? Ya harus dipupuk kalau saya bilang. Harus dipupuk, harus disiram supaya tetap tumbuh gitu loh. Jadi jangan istilah udah lama loyo ya loyo aja, udah malas-malasan ya malas-malasan aja. Atau mungkin saya menyarankan untuk orang lain cari yang beda umurnya banyak ya. Oh, belum tentu ya. Saya sering cerita ada masih om juga sih. Itu beda 12 tahun. Tapi apa dia bilang? Ini beda umur terlalu jauh sampai tiap hari urusannya maunya berantem. Oh gitu ya, berarti saya salah ya. Saya punya pikiran kalau beda jauh kayaknya disayang banget dong gitu. Makanya tidak ngomong seperti itu saya dalam hati sih belum tentu. Bukan karena kita lihat gitu ya. Tapi faktanya tidak seperti itu. Faktanya memang keterus-terangan, saling percaya, kemudian yaitu tidak mencoba untuk merubah pasangan kita. Tapi kalau kita mencintai seseorang, maka yang bisa kita toleransi, ya kita jalankan. Bukan kita suruh dia rubah, tapi kita bertoleransi dengan yang dia bisa menyenangkan dia, nah itu bisa jalan. Kalau yang saya lihat. Jadi satu itu jangan pernah berharap dia dahulu berbuat baik baru kita berbuat baik. Tapi kalau saya prinsip saya harus baik dulu nih sama dia, harus baik dulu. Kalau di otak saya 1000% pasti dia akan baik. Lebih baik lagi. Jadi saya nggak pernah babak harus baik dulu ya, baru saya baik dulu. Jadi prinsip saya harus baik dulu, pasti dia akan baik. Semoga jadi contoh buat banyak anak muda ya yang mau mulai relationship bahwa perkawinan tuh harus dipupuk, tanpa dipupuk. Jadi kita harus jadi contoh untuk anak-anak juga kan. Jadi Stella Adela itu kalau lihat orang berantem tuh takut banget cerita. Bisa sampai gotar gitu ya. Takut banget. Karena kita tidak pernah
bertengkar apa gitu, ngomong kasar di depan mereka atau kita berdoa enggak. Apalagi apa ngomong jelek-jelek sampai kata-kata atau enggak. Karena kita tidak pernah mau menciptakan. Thank you so much ya. Semoga benar-benar perkawinan Katolik itu perkawinan yang begini. Amin, amin, amin. Komitmen tidak menjadi hal yang sangat berat. Tetapi komitmen itu adalah hal yang menyenangkan dan dihidupin. Karena sudah mengalami titik paling bawah sampai titik paling atas harus tetap komit. Itu resepnya. Kenapa kalian bisa bertahan di titik yang paling bawah dan titik yang paling atas? Ya karena komit dan melibatkan Tuhan di sana. Baik teman-teman, terima kasih banyak. Saya sudah diberi kesempatan untuk mendatangkan tamu yang istimewa bagi saya. Spiritual mereka dan kehidupan mereka sehari-hari itu bisa menjadi semangat buat anak-anak muda yang akan mulai relationship atau mulai membangun rumah tangga, keluarga. Terima kasih banyak. Thank you. Sampai jumpa lagi. Teman-teman bantu subscribe untuk podcast Thank you. Cilida. Thank you. Sangat inspiratif.